Karena desa Kalaan ini dikelilingi oleh danau, jadi mau ibaratnya kalau kita mau ke desa lain harus menggunakan cukung kemanapun, baik artinya ke desa lain, dan yang lebih memprihatinkan itu untuk anak-anak sekolah kami. Kalau musim kayak gini, musim angin, musim panas, ya rintangannya gelombang. Kan gelombangnya benar-benar nih, jadinya mau kadang mau enak kebalik dukungnya, jadinya bercebuangannya dan banyak jadi dukungnya harus dukung. Itu sering, biasanya sampai berhenti dulu di apa itu namanya, di pinggir-pinggir sungai itu sampai gelombangnya reda. Nah, kita sebagai orang tua cukup khawatir lah untuk anak-anak kita. Sekolah bukannya aja untuk anak-anak kita sekolah, bagi nelayan-nelayan pun artinya sangat khawatir. Karena di desa cuma ada satu tingkatan sederajat SD dan madrasah, jadi kalau hanya mau melanjutkan ke tingkat menengah itu harus menggunakan perahu itu menuju ke desa Benuriam. Desa Kalaan di Kecamatan Araneo ini desa yang terisolir, yaitu desa yang tertutup dalam artian tidak ada akses jalan, aksesnya hanya akses air. Menuju ke desa-desa itu memerlukan waktu yang panjang, yaitu ada yang 1 jam, ada yang 30 menit. Nah, untuk mengantar barang ke sana ke sini ini perlu biaya yang banyak, yaitu satu kapal bisa 800.000, bisa 600.000, itu tergantung dari kondisi cuaca alam. Sementara ini di desa ini barang-barang mahal, Pak. Kalau di kota anggap aja telur 30.000, 21.000 1 kilo, kalau di sini bisa sampai 40.000. Otomatis kan terkendala, Pak, untuk biaya dan lain-lain, untuk akses pendidikan dan lain-lain sebagainya. Ulun kada komen jangkau sabab orang, Pang. Dianuakan orang robani dulu sedih lipat. Syukur alhamdulillah orang membantu. Ya itu rumah juga berapa lawasnya sudah hampir 2 tahunan sudah hendak membaiki aja kada kau Pak ya. Bapikir benar Pak bapikir cuma ya keuangannya kada mencukupi. Sedangkan ulun baulah rumah ini Pak ulun sambil yang menukar kasaunya lawan galagarnya itu aja ulun menukar itu dibari sebertaan itu li sabutu sabuahan rumah tuh ulun dibari ya. Kayak tawing, kayak lantai, kadang-kadang kayak orang sebabnya ada kayaknya semperan itu napa yang dibariakan. Pelaksanaan TMMD ini merupakan suatu solusi dan jawaban terhadap harapan dari masyarakat Desa Kalaan ini yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lamanya semenjak desa ini berdiri untuk melepaskan diri dari kondisi yang terisolir dan terpencil.
seperti yang bisa terlihat bagaimana antusiasnya masyarakat desa ini bahu-membahu dengan prajurit TNI untuk bekerja di lapangan. Dan dengan itu kita meyakini bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat ini masih terpelihara dengan baik. Kami melaksanakan pembangunan fisik, non-fisik. Yang pertama adalah pembukaan badan jalan sepanjang 9.900 meter dengan lebar 8 meter. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengerasan jalan sepanjang 2 km dan lebar 3,5 meter. Selanjutnya pembangunan parit sepanjang 2.000 meter dengan lebar 0,8 meter. Untuk sasaran tambahan itu ada rehab rumah tidak layak huni, kemudian peningkatan fasilitas masjid, kemudian peningkatan fasilitas sarana olahraga. Di samping itu pula, di sela-sela pelaksanaan pembangunan fisik dari TMMD ini, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non-fisik yang berupa penyuluhan maupun sosialisasi. Harapan kami dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga bisa membuka pola pikir masyarakat yang mungkin selama ini mereka tinggal di desa yang terisolir, jarang berinteraksi dengan masyarakat lain. Nah, dengan ada sosialisasi ini bisa membuka pikiran mereka sehingga potensi-potensi yang ada di desa ini bisa lebih dikembangkan lagi, bisa lebih dimanfaatkan lagi, dan tentunya ini akan meningkatkan kualitas dari kehidupan ekonomi masyarakat desa Kalaan ini pada khususnya. Mudah-mudahan ini menjadi dampak yang baik, yang berkah dan manfaat untuk masyarakat kita. Dan mudah-mudahan mohon doa MMD yang mungkin selanjutnya bisa dilaksanakan yang sebelumnya di desa sebelumnya, di desa Benuariang dan di desa Kalaan, dan mudah-mudahan bisa berlanjut sehingga rangkaian jalannya juga bisa terus terhubung. Untuk pemerintah daerah menginginkan sinergitas ini juga terus berlanjut sehingga nantinya pembangunan yang tidak bisa di-cover oleh pemerintah daerah ini bisa di-cover dengan rekan-rekan TNI Polri. Melalui program TMMD yang digagas di TNI inilah sebagai bentuk kehadiran Korem 101 Antasari bersama dengan pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan agar pembangunan di seluruh wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dapat terwujud secara merata. Dan tentunya kehadiran TNI dengan program TMMD ini akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. TNI Angkatan Darat! TNI Angkatan Darat! Hari ini saya bersama dengan anak-anak SD. Dari SD ini terpancar bahwa kebahagiaan mereka, khususnya saya tanya dengan adanya kehadiran kita TMMD, jalan sudah mulai terbentuk, kemudian ada juga mobil yang di sini tadi. Sore digunakan untuk adik-adik jalan-jalan. Ini merupakan kebahagiaan bahwa jalan yang dibuat oleh Kodim dalam rangka TMMD ke-118 ini sangat bermanfaat. Sasaran fisik adalah hanya sebagai sarana, utamanya adalah kita sasaran non-fisik, yaitu kemanunggalan TNI dan rakyat. Karena itu merupakan roh kita dalam pembinaan teritorial yang harus kita capai, sehingga sewaktu digunakan masyarakat, kepentingan pertahanan, semuanya dapat bergerak atau mendukung kegiatan yang dicanangkan dengan baik untuk Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Jadi kita ingin agar kita dekat dengan masyarakat, makanya kita bersama-sama tinggal di tempat masyarakat yang ada. Jadi masyarakat menjadi induk semang buat kita, dan masyarakat juga mengetahui bagaimana kinerja TNI yang dilakukan di sana, membangun desanya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di situ.